Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septiawan Aji Pradana. Atau teman-teman juga bisa melihat video ini di website dewacoding.com. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai Docker. Jadi video ini saya tunjukkan untuk teman-teman yang baru ingin belajar tentang Docker ataupun yang masih kepo-kepo. Apa sih Docker itu? Gitu. Oke, selama video nanti mungkin tidak banyak teori teman-teman ya, tidak banyak teori tentang Docker, tapi saya lebih ke arah prakteknya. Jadi nanti akan ada hands-on atau praktek langsung. Saya sudah sediakan source code ya, source code Node.js. Kita studi kasusnya adalah membuat API simple dengan Node.js. Kemudian gimana sih untuk membungkus API itu dengan Docker seperti itu. Oke, jadi pastikan ikuti tutorial ini sampai habis ya teman-teman ya. Oke, mungkin akan lebih enak kalau kita mulai dengan suatu permasalahan. Jadi permasalahannya seperti ini, ada kasus seperti ini. Aji itu dapat project ya, untuk membuat suatu API menggunakan Node.js. Nah, oke, di sini saya pakai Node.js, kemudian saya database-nya pakai MySQL. Kemudian saya butuh phpMyAdmin untuk melihat data-data yang masuk seperti itu teman-teman ya. Oke, saya kebetulan pakai Windows. Nah, di Windows ini berarti saya manual nih. Saya install Node.js ya kan. Saya install Node.js, saya install versi 20. MySQL dan phpMyAdmin di laptop saya kebetulan ada XAMPP ya. XAMPP itu. Nah, saya pakai itu aja tuh. Tinggal nyalain, aman, beres. Saya pakai versinya 8 dan phpMyAdmin-nya versinya 5. Jadi Node.js-nya sendiri, kemudian MySQL dan phpMyAdmin menggunakan XAMPP seperti itu yang sudah disediakan XAMPP. Ya, suka-suka saya karena itu di laptop saya gitu ya teman-teman ya. Asumsinya seperti itu. Nggak ada masalah, install, kemudian saya running code, saya coding, aman juga, saya push ke repository. Saya upload lah seperti itu, udah beres tuh. Keesokan harinya, saya mendapat tambahan tim untuk melanjutkan atau menambahkan fitur di pekerjaan saya seperti itu. Ada teman join nih. Nah, di sini namanya teman Aji seperti itu. Kebetulan teman Aji ini datang nih. Dan dia pakai macOS dong seperti itu. Oke, bro, gue bantuin sini kerjaan lu. Dia bilang gini. Oke, itu udah ada repository, tinggal lu clone aja seperti itu. Ternyata Node.js di versi teman saya, laptop teman saya, yang pakai macOS itu, dia pakai versi Node.js-nya versi 16. MySQL-nya versi 5. phpMyAdmin-nya versi 5. Contohnya seperti ini. Itu sudah ada perbedaan versi, teman-teman. Ya, sudah ada perbedaan versi di situ. Lalu yang jadi masalah adalah mau nggak mau laptop teman Aji ini upgrade nih ke versi 20. Karena mengikuti dari Node.js yang sudah saya buat ya. Saya buat codingan ini udah pakai Node.js versi 20 teman-teman. Dia upgrade nih ke versi 20. Butuh waktu. Dia butuh waktu dan tenaga untuk mengupdate Node.js ke versi 20. Belum lagi ada masalah ternyata. Ternyata ada aplikasi lama ya, aplikasi JavaScript lama yang punya teman saya ini yang deprecated tapi ya. Nggak bisa jalan nih di versi 20 gitu. Itu jadi masalah tuh. Dia naikin versi agar bisa ngerjain project yang bareng saya, tapi ternyata ada project lain yang dia kerjain bentrok nih. Dia nggak bisa pakai Node.js versi 20. Itu permasalahan pertama. Kemudian yang kedua, MySQL-nya sama. Dia update tapi ternyata ada error-error dikit seperti itu. Kalau phpMyAdmin-nya sama. Oke lah, akhirnya teman Aji ini ya udah mau nggak mau karena lagi ngerjain project bareng Aji, dia upgrade semua Node.js, MySQL sama dengan yang ada di laptop Aji. Dah, itu butuh waktu 3 hari katakan. Setelah aman ya, udah coding biasa, udah jadi bro, di laptop gue udah bisa jalan sih. Nah, tapi konsekuensinya ada project yang teman Aji punya itu error. Ya udahlah gampang lah project itu besok lah kalau gue balik ke project itu gue baru downgrade lagi seperti itu. Itu permasalahannya.
aman nih, teman Aji dan Aji udah aman, udah codingannya udah aman, udah nambahin fitur juga, tibalah saatnya untuk ngedeploy. Ternyata deploy pakai server Linux. Kebetulan ini VPS-nya VPS kosong, teman-teman. VPS kosong install awal lagi, install Node.js, install MySQL lagi, PHP MyAdmin lagi. Ini adalah pekerjaan yang berulang. Repeat terus seperti itu. Oke, nambah satu server lagi ya bro, kita deploy satu lagi. Ngulangin lagi dari awal, seperti itu. Dan itu pekerjaan yang selalu berulang-ulang. Jadi permasalahan yang pertama tadi, perbedaan versi. Perbedaan versi antara laptop Aji dan teman Aji ya jadi masalah. Ya. Itu yang permasalahan pertama, dia butuh waktu, butuh tenaga, dan butuh biaya mungkin untuk meng-solve masalah itu. Masalah yang kedua, ketika kita mendeploy ke suatu server, terus nanti akan ada nambah server lagi, kita akan melakukan pekerjaan yang repetitif, ya, atau yang repeat terus, hal yang membosankan, hal yang sama saja sebenarnya, yaitu ya install Node.js, MySQL, PHP MyAdmin, sudo apt-get dan lain-lain. Maaf teman-teman, agak batuk. Ada dua permasalahan utama teman-teman yang sudah kita hadapi dan akan kita sering hadapi jika kita masih seperti ini. Yaitu yang pertama, masalah perbedaan platform, perbedaan OS, perbedaan environment antara tadi laptop Aji dan laptop teman, kemudian ada server juga. Dan yang kedua adalah melakukan pekerjaan yang berulang. Deploy ke server, install dari awal lagi, seperti itu semua kebutuhannya Node.js. Nah, dari permasalahan ini, teman-teman butuh yang namanya Docker. Seperti itu. Jadi, sudah kebayang ya, gimana biaya, waktu, dan tenaga bisa dimaksimalkan atau diminimalkan ya. Pengeluaran biaya, pengeluaran tenaga, dan pengeluaran waktu bisa diminimalkan kalau kita pakai Docker. Kalau pakai Docker, kita udah nggak peduli Windows, nggak peduli macOS, nggak peduli Linux. Kalau semua pasti akan jalan dengan output yang sama. Kita udah nggak usah peduli untuk install satu-satu lagi, cukup pakai satu perintah Docker, itu nanti ada perintahnya, semua akan langsung deploy. Seperti itu. Itu simpelnya ya teman-teman ya, itu kasusnya. Walaupun nanti pada praktiknya banyak yang harus kita pelajari. Seperti itu. Seenggaknya dengan kasus ini, dengan permasalahan ini, teman-teman bisa kebayang, kenapa sih gue harus pakai Docker? Seperti itu. Oke, selama tutorial ini saya jelaskan untuk beberapa outline ya teman-teman ya. Outline-nya, yang pertama ada overview. Kita akan kenalan apa sih itu Docker, seperti itu. Kemudian istilah-istilah penting pada Docker itu apa aja. Kemudian ada cara install Docker, tapi waktu install Docker ini mungkin saya tunjukkan aja bagaimana tutorial dokumentasinya. Silakan teman-teman untuk eksekusi sendiri. Kemudian yang terakhir ada hands-on, ini yang akan jadi menarik banget teman-teman karena saya sudah sediakan source code-nya. Teman-teman tinggal clone saja. Kita akan lihat perbedaan bagaimana kalau source code ini dijalankan tidak pakai Docker dan pakai Docker. Apa keuntungannya? Seperti itu akan kita lihat. Jadi kita nggak fokus di codingannya, tapi gimana membuat codingan ini lebih optimal. Cara kerja kita terhadap codingan ini seperti itu teman-teman. Nanti juga akan ada cara deploy ke server VPS menggunakan Docker. Oke, overview. Apa itu Docker? Docker adalah platform terbuka yang memungkinkan developer untuk mengemas aplikasi beserta semua kebutuhannya, kode, library, dependensi, dan lain-lain ke dalam suatu paket yang disebut kontainer. Iyain aja dulu, ya. Apa itu kontainer, apa itu mengemas, dan lain-lain. Iyain aja dulu. Nanti akan saya coba untuk analogikan dengan kasus yang simpel. Docker dimulai pada tahun 2020 sebagai proyek internal di perusahaan bernama .cloud. Pada Maret 2013, Docker secara resmi diluncurkan sebagai proyek open source. Keren ya perusahaannya teman-teman ya. Mereka research ya, Docker akhirnya di open source kan. Oke, kita bahas apa lagi? Istilah penting pada Docker. Saya mencoba untuk menganalogikan sesimpel mungkin sesuai sesuai dengan
kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Oke, bayangkan adalah kita pesan makanan di suatu restoran. Studi kasusnya itu, kita pesan makanan di suatu restoran. Kemudian di sini saya akan jelaskan mengenai Docker Image dan Docker Registry, atau bisa kita sebut sebagai Docker Hub. Bayangkan registry atau hub ini adalah suatu gudang bahan dasar, di mana di dalamnya itu banyak banget bahan-bahan dasar. Bahan dasar makanan ya. Contoh, tapi makanan yang sudah ready to serve. Makanan yang sudah tinggal mengelola terus jadi makanan di piring, minuman di gelas, seperti itu. Contohnya di sini image adalah mie instan soto. Kemudian ada juga mie instan goreng. Kemudian ada bubur instan, ada lemon tea, dan ada wedang uwuh nih. Tapi udah dalam bentuk satu kemasan yang ready to serve, teman-teman. Teman-teman tinggal menyajikan, memanaskan, menyajikan seperti itu. Gudangnya kita sebut sebagai registry, ya. Gudangnya karena banyak banget. Bahan dasar ini kita sebut sebagai Docker Image. Oke, bisa dipahami ya teman-temannya. Gudangnya kita sebut sebagai gudang registry. Bahan dasarnya kita sebut sebagai image. Seperti itu. Oke, kita lihat namanya Docker Hub. Teman-teman bisa akses di hub.docker.com. Di sini teman-teman bisa melihat gudangnya, gudang dari bahan-bahan dasar lah. Ini kita sebut bahan dasar Mongo, MySQL, Postgres, dan lain-lain. Balik lagi ke sini. Oke, udah paham ya teman-temannya, Docker Image adalah bahan dasar. Ya, bayangin kayak gini, ini kan bubur di dalamnya udah ada kerupuk, udah ada bawang goreng, udah ada nasi, dan lain-lain. Ada ayamnya, seperti itu udah dibungkus dalam satu image. Ya, kita sebutnya image. Ada lagi namanya Docker Container. Apa itu Docker Container? Simpelnya adalah makanan yang sudah siap saji di piring, atau minuman yang sudah siap saji di gelas. Contohnya, mie goreng siap hidang nih, namanya container. Ya, siap hidang nih teman-teman. Awalnya image-nya adalah dari suatu mie instan seperti ini. Di dalamnya asumsikan di dalamnya sudah ada apa nih, tomatnya dalam-dalam. Pokoknya ready to serve tuh si image ini di dalamnya. Satu kontainer terdiri dari satu image. Ya, satu kontainer terdiri dari satu image. Lemon tea sama. Ini kita sebut lemon tea itu sebagai kontainer menu siap hidang. Lemon tea berasal dari ini ya, lemon tea nih. Lemon tea instan yang kita serve, yang kita aduk pakai air, pokoknya. Terus dihidangkan, namanya kontainer. Menu siap hidang. Ada lagi namanya Docker Compose. Docker Compose ini kita bisa analogikan sebagai pesanan. Oke, saya datang ke suatu resto, saya pesan mie goreng, saya pesan lemon tea. Itu dalam satu pesanan. Dan di dalam pesanan itu ada aturannya. Mie-nya dimakan, kalau kepedasan lemon tea-nya diminum. Itu kita sebut sebagai Docker Compose. Oke ya, semoga analogi ini bisa teman-teman pahami. Mie goreng ini ya kontainer ya, ini kan kontainer, lemon tea itu kontainer. Tapi kita bisa bungkus mereka dalam satu wadah, yaitu pesanan. Oke, nah pesanan ini bisa saling terhubung dengan beberapa rules. Ya tadi mie-nya dimakan, kalau kepedasan lemon tea-nya diminum. Itu rules-nya. Oke, itu kita sebut sebagai Docker Compose. Oke, bisa pahami teman-teman ya. Ini pesanan saya gitu. Kemudian dalam suatu resto atau suatu rumah makan, pesanan nggak hanya satu dong. Ya, pasti ada orang lain yang pesan yang lain-lain juga. Ternyata ada orang lain yang pesannya itu bubur ayam. Bubur ayam dari mana? Kontainernya ya bubur ayam. Image-nya apa? Ini. Gitu. Ya. Jadi ada image, kontainer, compose. Dan ini di level server atau laptop. Masing-masing Docker Compose ini berjalan tanpa saling menyinggung atau mengurusin urusan orang lain. Contohnya, saya pesan mie goreng dan lemon tea. Saya nggak ada urusan ngurusin orang lain yang pesan bubur ayam sama lemon tea. Pokoknya saya fokus ke dalam pesanan saya. Oke? Nah, dalam satu resto bisa banyak banget pesanan. Dan itu tidak saling mempengaruhi. Pokoknya sibuk dengan urusan masing-masing. Dalam dunia IT-nya, contohnya ini teman-teman. Dalam suatu server atau di sini rumah makan, ya ternyata lemon tea yang saya pesen itu saya pengennya lemon tea yang
nggak terlalu manis, tapi orang lain pesannya yang manis. Itu bisa-bisa aja, nggak ada masalah. Contohnya adalah di implementasi di IT-nya adalah dalam satu server ada dua sistem. Yang satu pakai PHP 5.6, yang satu pakai PHP 7.2. Dan itu bisa berjalan berbarengan di suatu server yang sama. Tanpa pengaruh tuh. Yang satu versi PHP-nya 5.6 dan satunya 7.2. Itu nggak ada masalah. Aman, karena dia terbungkus dalam satu pesanan ini. Docker Compose ini. Ya. Jadi masalah perbedaan versi bahasa pemrograman dengan menggunakan Docker itu bisa tersolusi atau sudah ada solusinya. Kita nggak ada urusan sistem lain seperti itu teman-teman. Karena apa? Terisolasi ya. Salah satu prinsip Docker adalah mengisolasi. Pesanan ini, pesanan itu, pesanan orang lain. Ada yang pesanannya sampai ada mie goreng, lemon tea, bubur ayam jadi satu. Ya nggak ada masalah gitu loh. Itu ya. Jadi kita bisa mengcombine beberapa kontainer. Kontainer itu berasal dari image. Seperti itu teman-teman. Semoga analogi ini mungkin ada beberapa analogi yang kurang pas, tapi saya rasa analogi ini bisa nangkep banget untuk teman-teman yang baru mengenal tentang Docker ya. Lalu kita akan membuat studi kasus Node.js, MySQL, dan PHP-MyAdmin teman-teman, sesuai dengan yang termention tadi di awal. Kita akan menggunakan database-nya MySQL. Bahasa pemrogramannya kita pakai JavaScript ya, kita pakai Node.js. Kemudian untuk melihat datanya kita pakai PHP-MyAdmin. Saya sudah bikin codingannya, bisa di repository saya atau nanti saya tuliskan di deskripsi. Simple banget ya, hanya beberapa line code lah gitu. Oke, yang menariknya di sini teman-teman. Oke, saya screenshotkan di GitHub-nya. Jadi ada dua branch ya. Ada di repository ada dua branch. Yang pertama branch main ya, atau branch utamanya, dan branch initial. Jadi initial ini adalah, ini saya nggak pakai Docker. Ya, file strukturnya ada src-config, git-ignore, index, init.sql, dan lain. Index.cs itu codingan utama. Init.sql itu adalah saya kasih query untuk datanya gitu teman-teman, yang teman-teman bisa copy kemudian jalankan di PHP-MyAdmin, nanti bisa langsung insert data dummy. Kemudian di dalam src-config ini ada config untuk menghubungkan dengan MySQL ya, Node.js dengan MySQL. Kemudian samalah gitu. Kalau teman-teman lihat yang ke main, branch main, itu ada tambahan file, itu ada tambahan docker ignore, docker file, ada docker compose. Kok lebih ribet ya? Kok lebih ribet yang kanan lebih banyak gitu loh. Kenapa sih harus ribet-ribet gitu? Oke, sedikit ribet di awal teman-teman ya. Sedikit ribet di awal. Tapi teman-teman bisa lihat di sini. Ketika saya pengen nge-run source code ini di laptop saya, di server atau dimanapun, ini yang harus saya lakukan. Saya harus install Node.js di laptop saya dulu. Saya harus install MySQL, saya harus install PHP-MyAdmin, kemudian setting-setting koneksi, saya harus menghubungkan port MySQL-nya berapa, dan lain-lain. Dan ini akan pekerjaan yang repetitif terus. Ketika kita sewa VPS baru, pekerjaan ini akan selalu dilakukan. Tapi bandingkan dengan yang sebelah kanan teman-teman. Dengan tambahan hanya berapa file ini? 1, 2, 3 file. Tapi perintah yang kita cukup lakukan adalah cuma nginstall Docker aja. Ada misalkan VPS baru nih. Kita baru sewa VPS. Kita install Docker doang. Udah install Docker, setelah itu jalankan Docker Compose build. Aplikasinya langsung jalan. Lebih enak mana? Lebih enak kanan dong, seperti itu. Setting awal sedikit ribet di awal, tapi ketika kita ganti-ganti mesin, deploy di server baru, kita cukup jalankan seperti ini. Docker Compose build. Semua udah sistem portingnya sudah ada, koneksi database-nya sudah aman, sistem udah langsung jalan. Seperti itu. Itu adalah tujuan kita mempelajari Docker. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke bagian praktikumnya. Ya, ini hanya sebagai intro aja teman-teman, atau penghubung bagaimana sih teman-teman butuh pakai Docker itu untuk apa sebenarnya, dan bagaimana sedikit-sedikit elemen tadi atau apa sih komponen di dalam Docker. Oke,
saya review dikit ya. Ada image, ya image itu ya bahan dasar. Bayangin seperti itu dulu teman-teman ya. Jadi saya menganalogikan ini biar teman-teman ketika dengar Docker image, oh ya mie instan, ya seperti itu. Wedang kemasan, oke seperti itu. Kemudian kalau kontainer, oh yang sudah disajikan, lemon tea yang sudah dalam gelas, mie goreng yang sudah dalam piring, seperti itu. Kompos, oh kompos itu pesanan, saya pesan mie goreng, saya pesan lemon tea, seperti itu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke video untuk hands on-nya. Nanti akan banyak kita kenalan gimana sih cara tahu Docker image di realnya seperti apa, di sintaksnya, dan mungkin di tutorial ke depan saya akan banyak menggunakan sintaks terminal ya teman-teman ya. Oke, semoga ini bermanfaat, bisa jadi gambaran teman-teman tentang Docker ya, seperti apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.